banyak orang ketika mendengar kata filsafat, dia sudah, apa kalau bahasanya anak hari ini ya, ilfil duluan. Mungkin kalian juga begitu sebagian. Ya tidak harus karena menganggapnya sesat, haram, atau kafir, tapi mungkin ada yang membayangkan mesti ruwet, mesti bulat, mesti susah, kan selalu begitu kesanmu. Tapi sering saya bilang, yuk kita pahami dulu hakikatnya filsafat. Filsafat itu bisa satu inquiry, satu pencarian, bisa juga satu set of mind atau set of belief, bisa juga satu akademik disiplin, satu ilmu, satu kajian. Jadi ini ayo dibedakan biar tidak dicampur. Kalau sebagai inquiry, pencarian, itu yang saya bilang filsafat sebagai proses. Disinilah yang sering saya sebut kita dituntut untuk mendaya gunakan akal budi kita untuk berpikir. Jargonnya dari mitos ke logos, menuju filosofia, cinta kebijaksanaan. Ini namanya an inquiry, filsafat sebagai satu pencarian kebenaran, pencarian kebijaksanaan. Kalau di makna yang pertama ini, ya semua orang pastinya meskipun tidak sadar atau tidak ngaku, pasti berfilsafat. Tidak ada yang tidak. Begitu orang itu memikirkan hidupnya, dia sedang berfilsafat. Hidup yang baik itu yang kayak gimana ya? Hidup yang benar itu yang kayak gimana ya? Begitu kalian berpikir begitu, kalian sedang berfilsafat. Meskipun nanti ketemunya, oh menurut saya yang paling pas hidup itu ya patuh saja 100% pada tuntunannya Allah misalnya. Ini sejenis penemuan kebenaranmu. Orang lain menyimpulkannya bisa berbeda. Jadi ini yang sering saya sebut filsafat sebagai proses. Yang ini ya setiap orang pasti melakukannya sadar atau tidak. Ya lebih enak sadar, jadi terarah. Meskipun kalau misalnya kalian tidak senang dengan kata filsafat, ya monggo saja kamu pakai istilah berpikir kah, merenung kah, berefleksi kah, kontemplasi, monggo saja yang kalian cocok. Jadi makanya dulu di pertemuan awal saya sebut orang tidak suka filsafat, tidak masalah, tapi kalau tidak mau berpikir, berhenti dia jadi manusia. Karena penciri utamanya manusia itu berpikir. Baik, yang kedua, filsafat juga kadang diartikan a set of mind atau belief. Kalau yang kedua ini, kalau di bahasa Indonesia mungkin kita sering pakai istilah filosofi. Setiap orang punya set of mind, punya filosofi-filosofi hidup yang dia yakini. Saya punya, kalian punya, Nietzsche punya, Aristoteles punya, Al-Farabi punya, Ibn Rus punya. Dan memang tidak harus sama. Setiap orang punya set of mind atau set of belief yang beda-beda. Kalian boleh tidak setuju dengan set of belief-nya temanmu, set of belief-nya filosof ini, filosof itu tidak masalah. Menurut saya Pak, filosof yang itu kalau dari pandangan agama saya, dia itu sudah kafir, murtad, tidak masalah. Jadi ini yang sering saya sebut, ini produk pemikiran filsafat. Yang setiap orang mungkin mindsetnya beda-beda, temuan kebenarannya beda-beda. Dan memang tidak harus kamu setujui. Nah, nanti banyak orang tidak suka filsafat, sebenarnya diarahkan ke yang kedua ini.
set of mind atau set of belief. Ya tentu saja di situ isinya beragam. Ada yang sangat ateistik, ada yang sangat religius, bahkan banyak juga yang sangat spiritual. Kalau dikalkulasi sebenarnya jauh lebih banyak para filosof itu yang teistik dibandingkan ateistik. Kalau mau bikin kuantitatif loh, tapi kan setiap mindset ya monggo saja. Jadi kalian bahkan boleh, saya tidak setuju semuanya Pak, saya ingin mencari sendiri, monggo saja. Jadi kalau di level yang kedua ini, kalian boleh setuju, boleh tidak setuju, silahkan. Dengan mindset yang mana? Saya suka Pak kalau cocok dengan akidah saya, yang tidak cocok saya tidak suka, tidak masalah. Tapi yo harus fair, harus diakui juga banyak pikiran-pikiran para filosof yang nyambung, cocok, sesuai dengan akidah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada filsafat itu yang sekarang diajarkan di kampus-kampus, di dunia akademik, termasuk mungkin di ngaji filsafat ini. Ini filsafat sebagai akademik disiplin. Kalau ini sebagai ilmu, sebagai teori, bahan pertimbanganmu untuk melakukan inquiry. Kamu baca Nietzsche, kamu baca Sartre, kamu baca Imam Ghazali, kamu membaca Al-Farabi, monggo saja. Sebagai ilmu, untuk nambah wawasan. Biar ketika melakukan inquiry tadi, pencarian kebenaran, kamu luas wawasannya. Sehingga ketika melahirkan belief atau mindset atau set of mind, jadinya lebih komprehensif. Jadi ini positioningnya filsafat ya. Jadi tidak selalu orang bicara Nietzsche terus dia berarti ateis. Tidak juga, kalau itu hanya sebagai akademik disiplin ya orang belajar saja sebenarnya, nambah wawasan saja. Itu akademik disiplin, inquiry, set of mind. Ini yang bedakan tiga ini ya, biar tidak dikebiah-uyah semuanya. Tidak hanya karena ada satu pikirannya para filosof yang melenceng terus dianggap semuanya melenceng, terus sudahlah tidak filsafat-filsafatan, terus kamu akhirnya tidak mau bahkan berpikir inquiry, tidak mau pakai logika, tidak mau pakai mantik. Ini dasarnya ini. Ini untuk kalau ada yang tanya-tanya ya, kayak saya kadang-kadang tanya jawab itu kan tidak panjang waktunya, ini sekarang tak jawab panjang hubungannya agama dan filsafat. Baik, tadi saya bilang ya, ketika itu set of mind, semua orang berfilsafat. Apa ada orang yang tidak berfilsafat? Rasanya tidak ada. Di situ saya ambil dari pikirannya Ayn Rand. Ayn Rand saya kutip juga di buku Sebelum Filsafat itu. Ada banyak sekali cara berpikir logis keseharian kita itu sebenarnya sama loh kayak para filosof besar. Misalnya kalau kita bilang jangan terlalu yakin, di dunia ini tidak ada satupun yang pasti. Yang punya kalimat ini dulu namanya David Hume. David Hume dengan filsafat empirismenya. Manusia itu sering kaget dengan fakta empiris yang sama sekali tidak sesuai dengan bayangannya. Maka tidak usah terlalu yakin tentang sesuatu. Keyakinan itu kan berarti mengeneralkan segala hal dengan satu teori. Tidak ada satupun di bawah matahari ini yang pasti. Ini kan filosofis sekali, tapi kalian pakai ini kan tidak sadar bahwa ini sangat filosofis. Jangan terlalu yakin, tidak ada sesuatu pun yang pasti. Makanya jangan galau kalau surveinya kok rendah, ya itu biasa saja. Oke, itu contohnya. Tahu? Baik, itu kan filosofis berarti kan juga. Yang kedua, Plato. Plato punya teori idea. Dia bilang begini. Kalau kalian mungkin pakai kalau teori, kenyataannya tidak akan sebagus itu. Itu persis kalimatnya Plato.
Sesuatu itu ideal itu ya adanya di kepala. Dalam kenyataannya mesti ada kurangnya. Tidak pernah sempurna. Kesempurnaan itu adanya di alam ide. Maka kalau kalian bilang, ya ini mungkin bagus tapi kan teori, aslinya tidak akan seperfect itu. Itu Plato yang ngomong itu. Jadi kalau kalian kemarin tidak sadar ngomong ini, sebenarnya mungkin levelmu level Plato. Ya, kamu tidak sadar saja. Baik. Nah, atau kalian pakai kalimat ini. Kalau ini Agustinus Santo, itu buruk dilakukan, tapi kan kita ini manusia, tidak ada orang yang sempurna. Kita kan sering juga bilang kalau kita sedang salah apa gitu kan, kita alasannya ya kita manusia biasa Pak, tidak ada orang yang sempurna. Agustinus yang bilang itu. Atau William James pragmatis. Di antara jargonnya dia, ya mungkin itu benar bagimu, tapi tidak bagiku. Ya mungkin cocok bagimu, tapi bagi saya beda lah. Kan tiap orang bisa beda-beda. Nah itu William James. Atau Immanuel Kant. Kalian mungkin sering seperti Immanuel Kant. Aku tidak bisa menjelaskannya, aku tidak bisa membuktikannya, tapi rasanya kok itu benar. Kamu kan sering begitu loh. Yang punya teori ini Immanuel Kant. Kamu kan sering ada di situasi yang gimana yang menjelaskannya, tapi menurut saya yang benar yang itu. Membuktikannya gimana saya tidak tahu, tapi aku merasa itu benar. Atau kadang-kadang kalian sudah terlanjur ngamuk, pingin marah, sudahlah, pukul dulu saja, mikir belakangan. Ada John Dewey bilang, tindakan dulu, dipikir belakangan, sudah nanti saja mikir. Kesuwen mikir kita tidak jalan-jalan, jalan saja dulu, eksekusi dulu, nanti sambil jalan dievaluasi kalau ada yang kurang. Itu John Dewey. Jadi sehari-hari itu kita sebenarnya banyak wawasan-wawasan filosofis. Atau Hegel. Kalau Hegel ya dia terkenal dengan filsafat sejarahnya. Kalau kalian bilang begini, ide itu mungkin kemarin benar, tapi kan sekarang beda. Bukan hari ini, itu Hegel. Nah, kalian boleh sekarang seneng orang itu nyari jejak digitalnya di masa lalu. Kemudian dipampangkan, lo dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Iya dulu dan sekarang jangan dibandingkan, kata Hegel. Jadi kalau kita membanding-bandingkan dulu dan sekarang, kita akan capek. Karena tentu saja orang itu berubah, situasi berubah. Tidak ada orang yang bisa 100% konsisten gitu terus. Setiap orang berubah pasti. Ini salah satu ilustrasi ya teman-teman, bahwa setiap hari kita sebenarnya mungkin berfilsafat, cuma tidak pernah mikir sampai sedalam mereka saja. Coba kalian teorikan semua yang, coba kalian celetuan-celetuanmu yang kamu sampaikan tiap hari. Coba kamu sekarang cek lagi postingan-postinganmu setahun ini, jangan-jangan ada yang sangat filosofis. Lu sopo ngerti, nanti kamu bisa bikin filsafat-filsafat yang baru. Biar postingan-postingan isengmu itu ada gunanya lah dikit-dikit, tadi membawamu jadi seorang filosof. Jadi setiap orang berfilsafat, bedanya ada yang tidak sadar, ada yang sadar. Kalau disadari bisa dalam, bisa membawa manfaat besar untuk hidup kita. Misalnya tadi, yang dulu dan sekarang itu pasti beda. Contohnya saya ini dulu gimana, sekarang gimana. Itu bisa dalam.